Waalaikumsalam. Kembali hadir bersama kami dalam agenda podcast di PKB Jabar TV. Kali ini saya tidak sendiri, ada host juga yang menemani saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Irma Zahratunisa dan hadir juga teman saya yaitu Tias Ajis Arifin. Ya, Tias Ajis Arifin. Pada podcast kali ini kita akan membahas isu yang cukup menarik dan banyak diperbincangkan dan juga diberitakan di media massa maupun di media online, yaitu tentang lahan kritis di Jawa Barat. Ya. Gimana? Lahan kritis ini di Jawa Barat cukup banyak jumlahnya, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang kompeten di bidangnya karena orang yang memang membahas lahan kritis ini dari kemarin-kemarin sudah berbicara di media membahas tentang lahan kritis. Jadi kali ini podcast kali ini membahas tentang lahan kritis. Insya Allah pembahasannya akan sangat menarik bagi seluruh penonton di penggemar PKB Jabar TV. Tapi sebelumnya saya rasa kita harus buka masker dulu karena biar enak kita kelihatan wajahnya. Sebelum kita memperkenalkan narasumber ya luar biasa kali ini, mungkin kita harus buka masker dulu ya biar nggak terlalu pengap. Karena mau tidak mau kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Sudah 1 tahun ya kemarin. Udah anniversary. Ya udah anniversary. Berarti kan sudah cukup lama sekali kita terbiasa dengan menggunakan masker dan juga menjaga protokol kesehatan seperti itu. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama dan basa-basi yang cukup lama, kita perkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini sudah hadir di meja podcast kita, yaitu Kang Asep Suherman, atau yang sering kali kita kenal sebagai Kang Koop. Oke. Tepuk tangan. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, Komisi 2. Di Komisi 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Fraksi PKB. Selamat sore. Selamat sore, Kang. Iya, sore. Terima kasih nih diundang ini ke podcast ini. Saya kira ini sesuatu yang baik lah, yang harus kita sampaikan dan diketahui oleh masyarakat luas di Jawa Barat ini. Ya, gimana Kang kesibukannya Kang sekarang? Hari ini anggota Dewan Provinsi lagi reses. Seluruhnya 120 anggota lagi melakukan reses ya di masing-masing dapilnya. Ya, alhamdulillah saya baru 4 titik ini. Masih ada beberapa hari untuk bertemu dengan konstituen ya melalui agenda reses. Cukup padat ya. Ya begitulah reses lah. Ya kita optimalisasikan lah ketemu sama konstituen agar ketika di forum-forum ke depan kita ini akan ada bahan yang perlu kita sampaikan ke pemerintah. Gitu. Mungkin Akang juga bisa sekaligus memperkenalkan sekarang di anggota Dewan, di komisi berapa, kemudian membinanya apa, mungkin gitu. Biar semuanya tahu ya. Biar masyarakat tahu Komisi 2 itu apa aja sih, gitu kan. Biar masyarakat mau memberikan aspirasinya tahu, saya harus ke Komisi 2, ke Kang Koop kan gitu. Betul. Saya perkenalkan diri ya, saya Asep Suherman, saya salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jawa Barat 4 ya, Kabupaten Cianjur, yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh Partai PKB untuk menjadi salah satu anggota di Komisi 2. Komisi 2 ini membidangi bidang perekonomian, ada beberapa mitra dinas kita, ada dinas pertanian, dinas kehutanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, KUKM dan sebagainya lah. Yang jelas dinas kita lebih fokus pada bagaimana perekonomian di Jawa Barat ini bisa lebih maju lah ke depan kayak gitu.
Oke, berarti nyambung ya. Berarti kita nggak salah ngundang Kang Pas Kopi ini dengan pas dengan pembahasan tema kali ini tentang lahan kritis. Langsung aja mungkin pertanyaan pertama. Tapi kan aku penasaran nih, Ya. selain Akang sibuk sebagai anggota dewan, kira-kira kesibukan Akang apa lagi nih selain mengunjungi konstituen gitu ya? Selain anggota dewan, saya sebenarnya petani. Hmm. Jadi saya di keluarga ini generasi ketiga petani. Jadi dari kakek saya, bapak saya, dan saya sebenarnya pelanjut kegiatan keluarga sebagai petani, dan alhamdulillah sampai hari ini aktivitas petani ini saya tetap jalankan karena mau tidak mau urusan pertanian ini harus selalu berjalan ada, karena salah satu sektor yang jelas-jelas menyumbang tinggi lah terhadap negara ya salah satunya sektor pertanian. Alhamdulillah Kang ya, saya sampai hari ini meski sudah jadi anggota dewan, urusan pertanian ini nggak pernah berhenti. Alhamdulillah masih berjalan lah kayak gitu. Seperti itu. Oke. Berarti sudah Komisi 2 ngebahas tentang pertanian yang pasti ngaruh ke lahan kritis, pun pengalaman karena beliau ini apa ya, punya kesibukan lain di selain anggota dewan, yaitu sebagai tadi dibilang seorang petani lah gitu kan. Betul. Jadi bagi para milenial jangan malu untuk jadi petani. Petani pun bisa jadi anggota dewan. Gitu kali ya. Kan ada yang petani milenial. Petani milenial. Ya, oke. Gak usah malu. Gak usah malu. Petani ya. Betul. Begini Kang, mungkin kita masuk ke pembahasan Ya. terkait lahan kritis ya. Oke. Isu terkait lahan kritis ini kan sudah banyak sekali dibahas, sudah banyak sekali diperbincangkan, baik itu langsung maupun melalui pemberitaan media sosial, media online atau media cetak. Bahkan banyak juga mungkin disuarakan melalui aspirasi jalanan Oke. atau masa aksi mungkin seperti itu ya Kang ya. Karena kan kalau saya baca-baca gitu Kang di media online maupun di media cetak terkait lahan kritis di Jawa Barat itu kan cukup banyak sekali. Bahkan terakhir di tahun 2020 ini kalau saya nggak salah ya Kang, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau ada kesalahan, mencapai 911 hektar lahan kritis yang ada di Jawa Barat. Berarti kan itu merupakan salah satu problem ya Kang, yang mesti sama-sama kita atasi, bukan hanya oleh pemerintah maupun anggota dewan. Mungkin gimana Kang? Itu benar nggak? Ini betul ya, lahan kritis kita di Jawa Barat ini cukup tinggi. Data terakhir itu tadi betul dari data Kementerian Lingkungan Hidup bahwa Jawa Barat ini ya hampir mencapai 1 juta hektar sebenarnya, 900 sekian ribu hektar. Tentunya ini sesuatu yang perlu kita prihatinkan ya, bahwa kontur Jawa Barat ini kan sebagian besar ya itu di wilayah hutan. Tentunya ketika lahan kritis itu kan lahan yang sudah tidak berfungsi sebagai hutan. Nah makanya kita anggap lahan kritis. Dan ini di luar kawasan loh, kawasan yang maksudnya ada kawasan nasional, kawasan yang dikelola oleh Perum. Nah ini kawasan yang dikelola dan diawasi oleh dinas kita, mitra dinas kehutanan. Nah tentu ini perlu menjadi salah satu fokus garapan ya seluruh pihak, baik itu pemerintah, masyarakat dan sebagainya, karena tentunya dampak dari lahan kritis ini ya akan kena dampaknya ya kita semuanya. Akan terjadi erosi, banjir, dan kemudian hal-hal yang mungkin mengakibatkan pada potensi terjadinya bencana kayak gitu. Iya, oke. Lumayan juga ya Jawa Barat. Banyak sekali. Banyak, luas, sangat luas lahan kritis. Mungkin kan solusi ya, bukan jangan dulu ke solusi lah. Langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga anggota legislatif ya Kang dalam memberikan solusi terbaiknya untuk lahan kritis ini? Beberapa tahun sih kita di Komisi 2 ya bersama-sama dengan Dinas Kehutanan dan juga dinas-dinas mitra yang lain, tentu kita berupaya keras ya bagaimana meminimalisir atau paling tidak
per tahun itu kita memiliki target agar lahan kritis ini terkurangi lah. Karena kekhawatiran kita ketika ini lahan kritis tidak jadi fokus garapan malah bertambah, tentunya gak usah nunggu lama lagi bahwa di daerah-daerah kita ini akan terjadi bencana yang lebih dahsyat ya. Kita lihat setiap tahun ini kan sudah menjadi budaya rutin kita. Ada yang banjir, ada yang longsor, ada yang apa. Saya kira apapun itu tentunya ini akan berdampak ya dari lahan kritis ini. Selain misalkan ada penyempitan aliran sungai, das sungai dan sebagainya. Nah, ini tentunya menjadi fokus garapan kita. Salah satunya yang sudah kita jalankan adalah bagaimana kita membuat sebuah gerak menanam ya, atau kita mengajak masyarakat untuk menanam kembali lahan-lahan yang sudah kritis itu dengan tanaman-tanaman yang mampu untuk menyangga alam dan juga memiliki nilai ekonomis. Ya, artinya masyarakat itu kan harus juga memiliki nilai yang lain selain juga dia menjaga lingkungan hidup, tapi dia juga harus memiliki nilai ekonomis. Makanya beberapa jenis tanaman yang alhamdulillah sudah kita kembangkan ya, baik itu kopi atau tanaman-tanaman buah yang lain seperti nangka, alpukat, jeruk dan sebagainya, itu kan tanaman-tanaman penyangga selain tanaman-tanaman tahunan ya yang sifatnya reboisasi gitu. Itu tiap tahun dialokasikan, dianggarkan dari anggaran provinsi, dan selalu tiap tahun juga kita dapat laporannya bahwa tanaman itu dibagikan kepada masyarakat untuk ditanam. Nah, itu kan yang sudah dilakukan selama ini. Nah, secara legislatif itu kan fungsinya adalah mengawasi daripada jalannya roda pemerintahan di eksekutif kan Kang ya. Iya. Pertanyaannya adalah selama ini Kang, menurut Akang sebagai anggota Komisi 2 dengan melihat program pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penanganan lahan kritis ini seperti apa Kang? Apakah ada yang masih yang kurang atau emang sudah bagus atau apa gitu evaluasi ataupun masukannya? Rencana sih besar ya, mimpi kita besar sebenarnya. Keinginan kita memang lahan kritis ini segera bisa kita selesaikan, tetapi karena memang kemampuan sumber daya dan kemampuan keuangan daerah juga memang ada keterbatasan. Ya tentunya kita juga harus memiliki inovasi-inovasi lain selain kita mendorong ya membuat setiap tahun itu penganggaran untuk pembenihan dan dibagikan kepada masyarakat. Hal lain juga tetap kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahayanya lahan kritis ini kalau lahan ini tidak kita hidupkan kembali, tidak kita kembalikan lagi fungsi hutannya, karena akan berdampak lain. Hal yang lain saya kira provinsi ini seperti Pak Gubernur ya, Pak Gubernur itu pernah mengeluarkan surat edaran terkait misalkan bagi yang cerai, dia dikasih sanksi harus menyetor berapa benih. Saya kira ini terobosan ya, inovasi baik, tapi tentu hal seperti itu juga perlu pengawasan gitu kan. Angka perceraian kita tinggi, tapi di mana itu benihnya? Nah, ini kan harus kita lacak juga, jangan sampai misalkan ini hanya bunyi-bunyian aja kan. Pak Gubernur itu. Nah, tapi ini perlu kita apresiasi. Model kayak gitu tuh penting ya, bahwa dengan keterbatasan sumber daya tentunya kita juga harus memicu daya kreativitas kita, daya inovasi kita agar yang penting lahan kritis ini bisa terkurangi tiap tahun lah. Jangan sampai justru bertambah gitu kan. Kalau bertambah ya wassalam, insya Allah nanti mungkin generasi kita yang akan datang sudah akan menerima dampaknya gitu kan. Begitu teh. Itu kan katanya ya, saya baca-baca juga ini dari pemberitaan, ada program Pemprov Ya. dari ya Ridwan Kamil itu untuk meminimalisir lahan kritis yang ada di Jawa Barat. Pemprov Jabar punya program yaitu penanaman 50 juta pohon kan. Oke, Nah, ya. katanya per tahunnya itu sudah bisa terrealisasikan 19 jutaan. Oke. Itu
Gimana Kang, efektif atau tidak dengan adanya program tersebut? Sejauh ini kita lihat ya bahwa polarisasi yang dikembangkan oleh Pemprov Jabar ini cukup efektif karena kita juga melakukan penangkaran benihnya melalui cara yang partisipatif ya dengan para penangkar benih. Di Dinas Perkebunan kita lihat di 2020 itu ada sekitar 5 juta benih yang dianggarkan. Di Dinas Kehutanan ada sekitar 10 juta benih. Alhamdulillah sebenarnya bagi masyarakat yang ingin mengakses benih sebenarnya tidak ada kesulitan ya. Tinggal ya mungkin mengajukan nanti ke dinas terkait, tetapi ini benihnya untuk ditanam. Karena kebanyakan ini masyarakat juga ya minta benih, dikasih benih, tiba-tiba benihnya disimpan di belakang rumah misalkan, akhirnya ini tidak jadi apa-apa juga gitu kan. Nah begitu. Artinya kebutuhan benih ini insya Allah ya kita akan dorong terus, pemerintah provinsi jangan sampai berhenti, karena mau tidak mau ya kita ini harus menjadi bagian yang paling utama. Selain meskipun ya banyak bantuan-bantuan dari CSR perusahaan yang menyumbang benih, kemudian terakhir itu Mayora memberikan sumbangan benih cukup banyak juga ke Dinas Kehutanan yang menghibahkan ya, atau juga support dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki demplot beberapa di Jawa Barat yang itu juga dialokasikan benihnya untuk kepentingan di Jawa Barat. Nah, selain itu tapi sebagai tuan rumahnya pribuminya yang harus sebenarnya lebih utama, jangan ketinggalan dan jangan justru merasa tidak ada dari yang lain. Nah, itu kan tidak bagus kayak gitu. Makanya kita di Komisi 2 ini agak rajin ini mengingatkan pemerintah bahwa urusan lahan kritis ini urusan wajib ini. Karena kalau ditinggalkan wajib itu kan menurut bahasa agama ini dosa ya. Jangan sampai ini dosa berjamaah gitu ya. Nanti kita jadi maksiat berjamaah ini kayak gini itu. Makanya paling tidak kita mengingatkan Pemprov lah. Jangan berhenti untuk mengurus urusan lahan kritis. Kembalikan hutan ini pada fungsi yang sebenarnya. Mantap. Bisa tepuk tangan buat yang Oke, lanjut mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya Kang. Terkait mengenai itu kan dari pemerintah. Oke. Sementara kita nih para masyarakat, untuk pesan-pesan bagi masyarakat, terutama para kaum milenials ataupun generasi Z, terkait bagaimana kita berperan aktif untuk mengurangi lahan kritis di Jawa Barat ini Kang. Oke. Pesannya apa? Saya kira betul ya bahwa tanggung jawab menjaga alam lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, terkhusus di Jawa Barat. Bahwa saya selalu mengingatkan bagi masyarakat bahwa mari kita jaga lingkungan kita, mari kita jaga alam kita, karena itulah masa depan kehidupan kita. Ketika lingkungan alam kita tidak pernah kita jaga, tentunya generasi yang akan datanglah yang akan menerima dampaknya. Saya sih mengajak sebenarnya pada generasi milenial ya, sekolah-sekolah coba kita budayakan budaya menanam ya. Budaya menanam, bahwa ya kita hari ini menanam, tentunya ini akan melanjutkan generasi kehidupan yang akan datang. Dan itu amal loh. Amal ya kalau misalkan ya dilakukan secara ikhlas, tidak ada motivasi yang kapuji gitu kan. Kalau motivasinya yang kapuji saya kira apalagi misalkan ya ingin kapujiku calon mitoha gitu, nah itu kan saya kira berbeda lagi, mungkin ya pujian dari mitoha aja yang dapatnya. Tapi kalau misalkan ini dilakukan dengan ikhlas, dengan niat tulus menjaga lingkungan, menjaga alam kita agar tetap stabil, agar tetap baik di masa-masa yang akan datang, saya kira ini akan menjadi ladang amal ibadah kita. Untuk itu mari kita jagalah. Di mana ada lingkungan kita yang rusak, ayo kita laporkan ke pemerintah. Gak ada benihnya Pak, ini saya butuh benih nih untuk nanam. Ayo kita sama-sama ya kita dorong pemerintah untuk menyiapkan perangkatnya, benihnya dan sebagainya. Saya kira itu.
Jadi bagi audiens, kalau bukan kita siapa lagi yang jaga alam ini? Mungkin itu kan ya. Betul. Tangan. Betul ya. Apa lanjut ya? Apalagi ya sebetulnya masih banyak sih Oke, ya iya. yang dipertanyakan ya. Kira-kira apa lagi nih? Mangga tanya naon we? Oke. Mungkin selanjutnya saya soal tanya karena Akang ini kan dari fraksi PKB Jawa Barat di DPRD Iya. dengan berjumlah 12 orang ya Kang ya? Iya, betul. 12 orang menduduki peringkat berapa Kang kalau PKB 2019? Kita Kelima ini ya? kelima di Jawa Barat. Kelima ya Jawa Barat ya. Nah, pertanyaannya lahan kritis saya coba geser dulu ke Oke. soal ke fraksi PKB nih di Jawa Oke, Barat Kang. oke, siap. Fokus daripada fraksi PKB DPR Jawa Barat ini Kang secara menyeluruh itu seperti apa Kak? Ataukah ada instruksi khusus dari ketua Oke. DPW atau dari ketua fraksinya atau seperti apa Kang? Tentunya kita diberikan mandat tugas ya sebagai amanat ya penyampai aspirasi dari masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat ya kita hanya diberikan dua motivasi sebenarnya atau dua tugas. Pertama sesuai jargon kita PKB peduli umat melayani rakyat. Peduli umat ini tentunya bagian dari pengabdian kita untuk fokus mengurusi urusan umat kita di wilayah keagamaan ya. Ya tentunya itu sudah menjadi amanat penting dari para petinggi, para pendiri PKB, para alim ulama, para kiai agar seluruh kader PKB yang ada di fraksi utamakan urusan keumatan, urusan keagamaan. Itu sudah menjadi poin penting lah. Makanya di beberapa hal saya kira kita sudah melihat ya bahwa PKB fokus untuk mengurusi urusan itu. Terakhir kita alhamdulillah PKB menginisiasi perda penyelenggaraan pondok pesantren dan itu sudah digolkan. Kita tinggal nunggu pergubnya dari Pak Gubernur. Semoga di tahun 2022 ke depan pondok pesantren ini sudah mendapatkan pembantuan ya dari pemerintah provinsi. Melayani rakyat ini lebih fokus pada persoalan sosial kemasyarakatan ya. Karena Jawa Barat ini yang masyarakatnya sangat heterogen, sangat luas, populasinya paling tinggi di Indonesia. Tentunya ini PR penting, PR besar ya. Bagaimana keadaan sosial kultur masyarakat di Jawa Barat ini harus kita urus sedemikian rupa. Termasuk tadi itu hal-hal yang lain ya, persoalan sosialnya, persoalan ekonominya, persoalan berbagai urusan lah yang ada di Jawa Barat ini. Saya kira ini menjadi fokus dan tugas yang diembankan kita oleh para pimpinan kita ya di fraksi. Oke. Kira itu. Komplit ya PKB. Komplit. Peduli umat Melayani rakyat. Iya. Tepuk tangan dong. luar biasa sekali. Iya. Saya ya Iya, itu oke. tagline peduli umat melayani rakyat. Berarti prioritas PKB ya memang untuk masyarakat seperti itu. Tapi sebelum ditutup nih, Iya. saya itu sangat tertarik dengan jaket yang dipakai oleh Kang Kop ini. Oh, Ada iya. satu tulisan yang menurut saya itu sangat menarik. Oh, ini. Aksi melayani Indonesia. Oke. Nah, Keren coba deh, sekali ya, keren Kak. gak Kang? Nah, ini menjadi fokus nasional kita bahwa oke. kita ini selalu ya bergerak, bekerja untuk senantiasa melayani Ibu Pertiwi, senantiasa melayani Indonesia. Makanya jargon kita aksi melayani Indonesia. Sekaligus ini pimpinan kita ini, Iya, Gus Ami. Gus Ami. Nah, Abdul semoga Muhaimin Iskandar. pimpinan kita nanti ke depan akan menjadi pemimpin nasional karena Amin. sekarang tokoh nasional agar Indonesia ini makin baik ke depan. Amin. Para penonton harus amin paling serius. Ya, sebetulnya masih ini ya. Masih banyak hal yang ingin didiskusikan. gitu kan, dipertanyakan dan ya diobrolkan Ya. mungkin ya bareng Kang Koop. Mungkin apa waktunya udah Terlalu lama ya udah kayaknya. terlalu lama Berapa? juga ya. Dan berapa menit? Teman-teman?
Lanjut aja. Terakhir ya. Closing statement saya. Oke. Oke, Waduh, kita siap. jadi dikasih bocoran closing statement. Nah ini Kang, closing statement mungkin ya dari Akang Terkait lahan kritis. terkait lahan kritis, dan Akang memposisikan sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat, itu seperti apa mungkin Kang? Oke. Ya ini mungkin untuk mengingatkan pada diri saya, diri kita semuanya yang ada di sini dan juga diri kita seluruhnya yang ada di Jawa Barat khususnya, mari kita jaga lingkungan kita, jaga alam kita agar ke depan tidak lagi kita mendengar ada bencana alam, ada banjir, ada erosi karena disebabkan oleh lahan gundul. Lahan kritis ini angkanya sudah cukup tinggi. Mari kita sudahi, kita jaga hutan kita agar hutan kita ini tidak memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita. Saya kira hal itulah yang ya seharusnya ya kita semuanya menjadi bagian terpenting untuk menjaga lingkungan kita. Itu mungkin Teh ya, Akang. Kan. Luar biasa sekali ya pembahasan kita, diskusi kita pada jam berapa sih ya sekarang? Sore hari? Udah malam. Udah malam ya. Ini nggak ada cai-cai acan ini. Aduh, iya, Oh, iya. ini. ada. Aduh, Oh, kita ada. terlalu- Ada. terlalu ini Kang. Siap. Terlalu bersemangat. Terlalu fokus ya. bersemangat Saya sampai hanang. Terlalu bersemangat diskusi Iya. terkait lahan kritis ini karena memang ini menjadi isu yang krusial atau isu yang penting di Oke. Jawa Barat dan memang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi, baik itu eksekutif maupun legislatif, dan tentunya kita selaku masyarakat Jawa Barat jangan sampai kita terlalu banyak mengkritisi Oke. ya Kang, ya, tapi Iya. kita sebagai masyarakat tidak mau mengambil peran untuk mengatasi persoalan-persoalan Ya, yang terjadi di betul. Jawa Barat Ya. khususnya seperti itu. Tapi gini, sebelum Gimana? ditutup, sepertinya banyak penonton kita ini banyak yang belum kenal sama Kang Koop ini. Jadi sebelum kita tutup, kita tanya-tanya nih soal Kang Koop dulu Oke. nih. Kita Ya, diskusi gimana, soal Kang Koop secara pribadi nih Kang. Iya. Mumpung Kita kepo, mumpung. Siap, siap. Kepo kan? Iya. Gimana? Gimana Kang? Akang tadi udah ya kalau ditanya soal kesibukan, Oke. mungkin Akang Ya. hobinya apa sih? Nah. Karena kan pasti anggota dewan nggak harus Nggak melulu- urusan serius gitu ya Kang ya. Gak melulu rapat. Nggak melulu rapat gitu. Mungkin ada hal menarik lainnya yang bisa dibagi ke Hobi nih, kita Kang. semua gitu Kang. Hobi saya itu jalan-jalan sebenarnya. Jadi itu saya Traveling. senang jalan-jalan ya. Melihat keindahan alam kita, kemudian belajar banyak lah dari alam. Ya mungkin kalau bahasa anak gaulnya traveling ya. Jadi cik saya mah ya ulin lah. Ya kata lain daripada ulin kan traveling itu, tapi dari situ saya selalu dapat hikmah banyak ya. Karena belajar dari lingkungan, belajar dari alam itu sebenarnya belajar yang sesungguhnya. Artinya mampu mengartikulasikan berbagai urusan lah. Karena alam ini mengajarkan sangat banyak ilmu. Itu Teh. Iya. Sangat keren sekali memang. Hobinya aja bermakna. Iya. Apalagi kehidupan yang lainnya gitu kan. Luar biasa sekali. Mungkin nanti bisa Ajak kita buat jalan-jalan. tai. Ayo, mau jalan-jalan ke mana? Tapi biasanya saya jalan-jalannya ke Leuweung ya. Ke bapak. Ah, itu, Kang. Ada lagi yang mau dipertanyakan kira-kira? Pesan buat para generasi milenial maupun generasi Z nih Kang, Oke. soal politik hari ini. Ya, pertanyaan terakhir kali ya. Ya boleh, karena memang nggak sedikit juga ya anak muda yang Nah. masih ketakutan untuk berpolitik. Oh, oke. Dengar ya. nama politik aja kayak udah skeptis duluan. Kan gitu. Pesannya apa nih bagi para, apalagi kan sekarang bonus demografi Kang, Iya, betul. banyak didominasi lah oleh generasi milenial sama generasi Z ini Kang. Pesannya Kang. Iya, bagi kalangan muda ya, Iya. para katakanlah generasi milenial gitu, generasi yang hari ini ada di Indonesia, ada di kita. Tentunya saya berpesan, kita ini nggak boleh apolitis ya di Indonesia ini. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, negara ini ya negara yang salah satu pilar cara mengambil keputusannya ya melalui ya politik
gitu kan. Pengambil keputusan tertinggi itu ya melalui mekanisme politik yang tentunya siapapun dan ya masyarakat di seluruh Indonesia ini mau tidak mau, kalau apolitis ya bagaimana dia akan menyalurkan aspirasinya. Kalau misalkan anti partai, anti politik, ya negara kita ini ya berdiri salah satu pilihannya salah satunya partai politik. Nah ini pesan ya bagi anak-anak muda, karena anak-anak muda ini kadang-kadang apa sih partaian. Nah ini harus dibaca ulang, dikaji ulang bahwa sesungguhnya negara kita ini berdiri atas dasar ya pilarnya salah satunya ya pilar demokrasi itu ya politik. Ya mau tidak mau penyampaian aspirasi atau keinginan dan harapan dan sebagainya itu ya harus disampaikan melalui jalur-jalur politik begitu. Jangan apolitis. Kalau apolitis sama saja kita tidak ikut serta, tidak ikut berperan aktif dalam roda kehidupan yang ada di Indonesia. Begitu. Betul sekali. Jadi apa? saya punya pesan, saya rangkum. Jangan apolitis bagi generasi milenial. Apalagi Partai Kebangkitan Bangsa sangat terbuka bagi generasi milenial. Semangat ya. Sepakat sekali. Kan panggilannya juga apa kan sekarang ada. Oh iya, di PKB tuh PKB Kang Bro. Kang Bro. Iya, Kang Bro ya. Kemudian ada Kang Tesis, Kang Ajengan dan sebagainya. Kita ini partai anak muda lah kayak gitu. Mantap. Silakan anak muda yang ingin menyalurkan aspirasi, hobi dan sebagainya. Kita siapkan ya. Kita tidak menutup apapun, kebutuhan apapun yang sekiranya ini untuk kebaikan, untuk sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat, kita akan bantu. Oke. Atur nuhun ini. Siap. Ya. Geus harudang saya. Udah lama ya. Mungkin ya pesan dari Kang Koop Siap. untuk ya terkait lahan kritis, kemudian bagi generasi milenial yang jangan takut untuk berpolitik, apalagi di Partai Kebangkitan Bangsa. Betul sekali ya Kang ya. Mungkin karena waktunya sudah habis ya kan ya gitu. Kemudian Akang juga udah hareudang tadi di sini. Udah hareudang. Kayak lagu ya. Gitu kan. Jadi kita sudahi saja, nanti kita ngobrol-ngobrol di lain kesempatan bersama Kang Koop. Sebelumnya dari kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Koop yang sudah bersedia hadir di podcast PKB Jabar TV kali ini. Mudah-mudahan Akang diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aktivitasnya. Amin. Dan tentunya bahagia selalu ya Kang. Amin, ya itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting, harus bahagia selalu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau kami diskusikan dalam podcast kali ini. Saya Irma Zahrotenisa dan saya Tias Aji Saripin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. Jangan lupa nonton podcast di PKB Jabar TV.